Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allamal insana bil Qur'anil Karim. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah pertemukan kita, Allah mudahkan langkah kita menuju ke tempat yang sangat mulia. Mudah-mudahan langkah kita ke sini diberi balasan oleh Allah, mendapatkan ilmu yang manfaat dan mendapatkan barokah dari silaturahmi. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat wassalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berpegang pada apa yang beliau ajarkan, kita nanti diakui menjadi umatnya dan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Muhammadiyah Kota Kediri yang telah memberi kesempatan saya untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Kemudian tak lupa kepada Direktur Rumah Sakit ya, saya juga mengucapkan salam hormat dan takdim. Mudah-mudahan rumah sakit ini terus memberikan manfaat, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Amin. Alhamdulillah, hari ini saya berhadapan dengan Bapak Ibu semua dan saya melihat semuanya dalam keadaan senang. Nggih. Alhamdulillah, tidak ada yang sedih, semuanya senang. Itu menandakan bahwa semuanya hadir ke sini itu dengan dengan perasaan mahabbah cinta karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin diakui sebagai umatnya Rasulullah, dengan terus belajar. Dan saya luar biasa mengacungkan penghormatan dan penghargaan dari usia yang muda sampai yang sudah sepuh. Ini Bapak Samsul masih terus semangat untuk belajar, semangat untuk bermajlis. Itu menandakan bahwa generasi Muhammadiyah ini insya Allah akan memegang estafet perjuangan selanjutnya dari perjuangan Rasulullah, yaitu terus mendakwakan Islam. Mudah-mudahan tradisi seperti ini terus berlanjut dan kita terus mewariskan kepada anak keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa pada hari ini saya membawa satu tema tentang indahnya bersyukur. Di situ ada satu ayat Al-Quran yang sudah tertulis pada flyer di surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul adzim. Ada 3 poin saja, mudah-mudahan ini selesai dengan tepat waktu. Ada 3 poin dari ayat ini yang saya rasa sudah menjadi pembahasan yang biasa. Kalau kita belajar tentang syukur, kalau kita berbicara tentang syukur itu kan kayaknya biasa saja, sudah biasa, sudah kalimat yang biasa, sudah hal yang tiap hari kita lakukan.
Tapi betulkah itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudah kita bumikan dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang tidak pernah kufur terhadap nikmatnya. Poin yang pertama adalah tentang zikir. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku, kata Allah. Fadhkuruni, mongko mbok eling-eling sapa sira kabeh. Fadhkuru, mongko mbok eling-eling sapa sira kabeh ni ing ingsun. Ya, ini kata Allah, ingatlah kalian semua kepadaku. Apa poinnya di sini Bapak Ibu? Yang kita tahu, zikir itu ya baca tahmid, baca tasbih, baca tahlil, baca takbir. Hari ini zikir ini rasa-rasanya sudah mulai bergeser. Nggih napa mboten? Kenapa? Karena hari ini mau menyempatkan tasbih perlu waktu khusus. Mau menyempatkan untuk bisa baca tahlil perlu waktu khusus. Menyempatkan waktu khusus, padahal fadhkuruni, kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Kapan saja kita itu harus ingat Allah, pasti Allah akan mengingat kita. Kita perlu waktu khusus. Kapan itu? Setelah sholat, kemudian kalau ada di sebelah ada istighosa, ada itu, ya, dan seterusnya. Sekarang zikir itu sudah mulai bergeser dengan apa? Dengan banyak ini yang sekarang itu banyak menggeser fadhkuruni, kata Allah. Kenapa? Karena banyak waktu kita, senggang kita, mohon maaf ya, waktu senggang kita itu bukan untuk mengingat Allah, tapi untuk apa? Buka WA, baca Twitter, buka IG, cari berita, sambil nunggu pasien, misalkan antrian, apa yang dilakukan? Main game. Tapi insya Allah tidak ada yang ada. Di sini tidak ada. Semuanya mengingat Allah dalam kondisi apapun. Tidak ada yang main game, tidak ada yang buka Twitter, tidak ada yang disibukkan hanya dengan melihat YouTube. Insya Allah demikian. Itu di luar, bukan di sini. Nah, zikir dalam tafsir ya, zikir kepada Allah itu bisa kita lakukan ternyata dengan lisan kita. Yaitu dengan apa? Dengan membaca tahmid, dengan membaca tasbih, dengan membaca tahlil dan takbir. Pokoknya dengan mengucapkan lafaz-lafaz yang bisa mendekatkan kita kepada Allah kapan saja. Maka ayat yang tadi itu fadhkuruni adzkurukum, ingatlah kepadaku, kata Allah, ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Kita dalam kehidupan kita terus ingat, mohon maaf, ingat dengan pasangan kita. Ya. Di mana saja kita ingat pasangan kita. Kira-kira pasangan kita ingat kita juga, Bapak Ibu? Ingat. Ya. Kalau pasangan kita itu mengingat kita, kira-kira pulang dari kerja yang di rumah dibawain apa? Oleh-oleh, kan itu. Apa yang diinginkan oleh pasangan yang saling mencintai, saling mengingat itu, maka itulah yang akan didapat. Apa yang diminta itu akan diberikan. Begitu pula dengan Allah. Ya. Maka ketika kita selalu mengingat Allah, zikir kepada Allah di lisan kita, fadhkuruni adzkurukum, maka Allah pun akan mengingat kita. Ya. Maka dalam hadis qudsi itu Allah katakan, ana inda dzanni abdi bi. Ya. Aku bersama prasangka hambaku. Ya. Dalam hadis qudsi yang lain, ketika hambaku mengingat aku di dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku lebih baik dari dia. Bayangkan itu, diingat Allah berarti apa? Kita dicintai Allah jauh lebih baik daripada kita mencintai Allah.
Kira-kira Bapak Ibu, ya teman akhwati, ikhwani semuanya, kalau kita mencintai seseorang, apapun yang dia minta pasti kita berikan. Begitu pula ketika Allah mencintai kita, apapun yang kita minta pasti Allah kasihkan. Dan itu jauh lebih baik daripada yang kita inginkan, yang kita berikan. Itu yang pertama. Zikir dengan lisan itu apalagi yang bisa kita lakukan? Kata Imam Nawawi dalam salah satu bukunya, di dalam kitab Hamalatul Quran, beliau katakan zikir terbaik adalah qiraatul Quran. Nah, sudah berapa kali dalam sehari kita baca Al-Quran? Jangan-jangan lupa. Kenapa? Karena sibuk baca WA. Al-Qur'annya lupa. Naudzubillah. Karena Al-Qur'an itu zikir terbaik. Kenapa dikatakan zikir terbaik? Karena semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Tahlil ada, tasbih ada, takbir ada, ilmu Allah ada, sifat-sifat Allah ada, kebesaran Allah dan keagungannya ada semuanya. Nah, ini baca Al-Qur'annya jangan lupa. Sesibuk apapun kita, baca Al-Quran. Samping tadi wiritan, sambil menunggu yang kita tunggu, kita mengingat Allah, zikir, jangan lupa membaca Al-Quran walaupun hanya 1 halaman. Walaupun hanya 1 halaman. Karena dengan membiasakan ini Bapak Ibu, teman-teman semua, insya Allah kehidupan kita, kesulitan-kesulitan hidup kita itu akan terselesaikan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, surat An-Nur, bahwa di dalam Al-Quran itu syifa'ul lil mu'minin. Al-Quran adalah syifa. Nah, syifa itu kenapa disebutkan, diartikan menjadi dawa, ya, dawa. Padahal dalam bahasa Arab itu dawa, diterjemahkan menjadi obat. Padahal dalam bahasa Arab obat itu bisa diucapkan dengan kata dawaun. Kenapa disebutkan dengan kata syifa Al-Quran? Apa bedanya? Kalau yang ada di rumah sakit, obat dalam bahasa Arab yang disebut dengan dawa itu semuanya sudah mengerti, ya, obat-obatan itu semua. Tapi syifa itu tidak hanya sekedar obat yang bisa menyembuhkan kita penyakit-penyakit yang kita alami, tetapi apa? Syifa itu mengobati secara psikis juga. Ya. Maka banyak sekarang itu muncul terapi penyakit dengan Al-Quran. Nggih napa mboten? Nggih. Terapi orang sakit jiwa dengan Al-Quran. Bahkan di Amerika itu muncul terapi orang anak-anak yang penyakit hidrosipalus dan seterusnya, gangguan kejiwaannya, pertumbuhannya kurang bagus, dengan apa? Dengan Al-Quran. Saya punya teman kemarin, dia stroke ringan, ya, kemudian ingatannya banyak yang lupa. Saya sampaikan, ibu sering-seringlah baca Al-Quran, insya Allah nanti akan kembali semua ingatannya. Insya Allah beneran kembali. Apa yang dia ingat yang lalu itu kembali sedikit demi sedikit dengan itu Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, apa itu? Obat agar kita terhindar dari penyakit pikun. Nopo? Baca Al-Quran. Pikun kan apa? Ardi umuri, kata dalam hadis. Di dalam Al-Quran juga disebutkan seburuk-buruk penyakit yang dikembalikan kepada usia yang buruk. Yaitu, kenapa kok apa itu umur yang teman-teman semua? Karena dari tahu segalanya menjadi tidak tahu apa-apa. Terapinya mudah sekali, ada di hadapan kita, tapi kita tidak mengambilnya.
kita lebih mengambil apa? WA kita, lebih mengambil IG, Twitter dan seterusnya. Al-Quran kita tinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Diusahakan, karena inilah zikir terbaik dan Allah mengatakan syifa'ul lil mu'minin. Hanya orang yang beriman saja yang kemudian percaya bahwa Al-Quran itu menjadi terapi, menjadi obat, ya, menjadi syifa, penghilang kegalauan, penghilang semua kesusahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Zikir yang pertama yaitu zikir bilisan. Yang kedua, zikir bil qalb. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan zikir bil qalbi? Ya, saya ambilkan dari kitab tafsir yang ditulis oleh Dr. Syekh Muhammad Tontowi, ya, salah satu rektor dari Al-Azhar. Beliau menyampaikan bahwa az-zikru bil qulub ma'nahu ayyatafakkaru fid dalail ad-dalah ala dzatihi wa sifatihi. Ya. Jadi apa? Memikirkan tentang zat dan sifat-sifat agung Allah. Ya. Kemudian apalagi yang bisa kita pikirkan? Awamiruhu wa ahkamuhu wa nawahi. Perintah-perintah Allah, hukum-hukumnya, larangan-larangannya yang ada dalam syariat. Untuk apa kita pikirkan dengan hati kita, dengan akal kita, agar apa yang kita pelajari dari perintah dan larangannya itu bisa kita amalkan. Perintahnya kita bisa terapkan dalam kehidupan, larangannya bisa kita tinggalkan. Ya. Yang sekarang ini Bapak Ibu, mohon maaf, apa yang disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu itu terjadi hari ini. Apa itu? Yang halal menjadi abu-abu. Begitu pula yang haram menjadi abu-abu. Hanya sedikit saja dari kita yang memahami tentang halal dan hak. Itu disampaikan, maka apa? Perlu belajar. Jangan mencukupkan aku sudah lulusan S2. Sudah belajar di pondok. Sudah selesai S3 saya sudah selesai sampai doktoral pengetahuan agama Islam. Sudah cukup? Enggak cukup. Kenapa? Karena ilmu Allah itu seperti air yang diambil dengan ekornya capung ya. Air laut, ada capung yang kemudian mencelok di air laut, dia terbang, air yang menetes, itulah ilmu yang Allah bagi untuk kita semua. Sedikit nopo banyak? Sedikit. Maka apa? Perlu terus belajar. Jangan mencukupkan. Maka hari ini luar biasa, teman-teman ada di sini untuk belajar agama, menambah pelajaran, menambah ilmu lagi. Untuk apa? Untuk semakin dekat sama Allah. Tujuannya di situ, untuk semakin dekat sama Allah, untuk semakin tahu mana yang halal dan mana yang haram. Karena hari ini Rasulullah katakan, ya, yang saya sampaikan tadi, 1400 tahun yang lalu Rasulullah menyampaikan bahwa suatu zaman nanti akan ada zaman yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nggih napa mboten? Banyak napa sedikit sekarang ini? Bahkan Rasulullah mengatakan la tattabi'anna, ya, pasti kalian itu akan mengikuti shibron bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Apa itu? Satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, hatta law dakhalu fi hujuri dhabbin, sampai mereka itu masuk ke lubang biawak. Dhab itu bukan biawak nih. Kalau biawak itu kan besar, nggih. Dhab itu artinya kalau kita buka kamus ya, kamus bahasa Arab, dhab itu kadal padang pasir. Teman-teman kalau seusia saya
pernah melihat film kartun Oscar dan Oasis? Nah, kadal itulah yang disebut dengan dhab. Sangat kecil. Kalau dhab itu masuk ke lubang dhab, mereka itu masuk ke lubang dhab, kita pun ikut, kata Nabi. Kemudian sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah manhum? Siapa itu wahai Rasulullah yang kita ikuti? Kata Nabi, hum al-yahud wan nasara. Mereka ini adalah Yahudi dan Nasrani. Kalau lihat hadis ini, maka zikir qalb, memikirkan tentang perintah-perintah Allah, larangannya, keagungan sifatnya yang ada di makhluk. Kalau saya ilmu kedokteran itu luar biasa untuk mengantarkan kita menemukan siapa Tuhan kita, luar biasa. Saya tidak belajar, teman-teman lebih tahu ya. Tapi satu saja tentang dimag, tentang otak ya, otak itu. Sampai kemudian di otak itu Allah kasih satu titik yang disebut dengan titik God spot. Kalau saya nggak salah, betul apa betul? Ya, titik tentang ketuhanan. Titik inilah yang kemudian dia memberikan stimulus kepada kita untuk menemukan siapa sebenarnya Tuhan yang harus kita sembah. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Zikir qalb sampai bisa mengantarkan kita untuk menemukan Al-Khaliq. Sampai bisa mengantarkan kita untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan cara apa itu? Satu-satunya yaitu dengan bermajlis seperti ini. Ya. Maka luar biasa kalau kemudian sekarang di tengah kesibukan panjenengan semua masih menyempatkan untuk duduk bermajlis, mencari ilmu Allah. Maka tadi teman-teman gitu, hadis tadi itu Rasulullah katakan mengikuti satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sampai masuk ke lubang tadi, lubang tuh kita ikut. Kira-kira sudah nopo belum? Sudah sangat banyak sekali, mulai dari food, makanan, kemudian fashion, cara berpakaian kita. Kira-kira sudah mirip-mirip mereka nopo mboten? Kita bisa lihat kok muhasabah masing-masing. Gaya hidup sudah mirip mereka belum? Bahkan bisa jadi yang election kemarin pun bisa jadi mirip-mirip mereka. Karena tidak lagi mengabaikan bagaimana syariat Islam dalam menentukan seorang pemimpin. Yang penting kan itu. Nggih napa mboten? Lah ini bahayanya. Kalau sudah ini yang bermain, di mana letaknya hukum Allah? Naudzubillah. Maka kalau sudah seperti itu, kata Rasulullah, kita akan mengalami kehancuran sebagaimana mereka. Naudzubillah. Ini yang kedua, yang ketiga. Zikir yang ketiga adalah zikru bil jawarih. Zikir dengan menggunakan anggota tubuh kita. Nah, bagaimana caranya zikir dengan menggunakan anggota tubuh kita? Kaitannya dengan syukur di sini. Ya, kaitannya dengan nikmat yang Allah kasih. Bapak Ibu, Allah berikan kita nikmat itu luar biasa banyak. Maka nikmat inilah yang harus kita gunakan sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan kepada kita. Nikmat mata untuk apa? Untuk melihat sesuatu yang Allah benarkan. Ya. Hari ini yang paling susah menjaga nikmat mata niku kira-kira bapak-bapak nopo ibu-ibu? Bapak nggih? Nggih.
Timbang disalahne kabeh wis bapak mawon. Ibu-ibu yang merasa masih bisa menjaga nikmat mata, nopo sudah sulit. Bahkan dengan sadar kita beli ini dengan sangat mahal, ya. Tapi yang kita buka apa? Sesuatu yang naudzubillah Allah larang. Kalau bapak-bapak keluar dari rumah ngopi di jalan ketemu nopo? Ya, koncone ngopi. Koncone ngopi di warung. Tapi di jalan menuju ke sana, saya yakin di jalan itu bapak-bapak, masya Allah. Subhanallah. Ya. Yang dulu tertutup, sekarang sudah mulai berani membuka. Ya. Ditutup semua, pakai kerudung juga, tapi masih terbentuk. Sehingga apa? Dikatakan bapak-bapak itu hari ini waliyahdu min absarihim wa yahfadhu furujahum, itu sulit. Jangankan keluar rumah, di HP saja sekali buka YouTube langsung keluar perempuan cantik. Stiker saja, stiker perempuan cantik. Kalau sudah yang dilihat perempuan cantik, istri yang di rumah lupa. Naudzubillah. Ya. Maka apa banyak akhirnya kembali ke cinta yang pertama, katanya begitu. Nah, akhirnya rumah tangganya rusak. Naudzubillah. Ini kenapa? Karena tidak bisa menggunakan zikir jawari. Ya. Mensyukuri apa yang Allah berikan dari nikmat yang Allah kasih sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nikmat mata diperintahkan untuk melihat sesuatu yang Allah benarkan. Maka diusahakan stiker-stiker itu dihindari dari stiker-stiker yang bergambar wanita. Cukuplah stiker kartun, ya, untuk meminimalisir itu, gitu. Ya, membuka YouTube yang baik. Nah, seperti itu. Kalau ibu-ibu masih bisa terjaga, kenapa? Karena bapak-bapak keluar dari rumah berpakaiannya tertutup, masih menutup aurat. Tapi kalau perempuan sekarang tidak lagi bisa membedakan mana yang muslim dan mana yang bukan kalau di luar. Insya Allah kalau teman-teman semua tertutup rapi, ya, tidak ada yang terbuka. Alhamdulillah. Ini adzikru bil jawari, menggunakan nikmat yang Allah beri, menggunakan waktu yang Allah beri untuk beramal soleh. Itu bagian dari adzikru bil jawari. Maka dalam satu ayat Al-Quran Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu di surat An-Nahl. Apa Allah katakan? Man amila, man utawi sapane wong amila kang lakoni amal sapa man solihan in amal soleh. Apa balasannya? Fa wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Subhanallah. Masya Allah, ini janji Allah. Maka aku benar-benar akan memberi kehidupan pada dia dengan kehidupan yang baik. Nah, kita semuanya berada di sini. Yang tadi disampaikan oleh Pak Samsul bahwa harus ada 5
on. Ya. Yang kemudian yang pertama kebun, harus punya kebun untuk berusaha. Kita semuanya di sini hidup, ya, kita semuanya di sini berusaha menjadi tenaga medis di sini untuk apa? Untuk kebun kan salah satunya. Nah, untuk beramal yang soleh. Amal soleh. Menjadi amal soleh kalau kemudian kita niatkan untuk apa? Untuk mencari ridho Allah. Jadi nggak boleh gerundel. Harus ikhlas. Ikhlas melaksanakan, ikhlas menjalani apa yang menjadi tugasnya. Ikhlas melayani pasien dengan baik. Ikhlas melakukan tugas yang diberikan rumah sakit dengan baik. Ikhlas yang tugas yang diberikan, kewajiban yang dilakukan, yang harus dilakukan sebagai ibu dengan baik. Ikhlas menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan baik. Itu kalau man amila amalan sholih wa huwa mu'min syaratnya. Ya, dan dia beriman. Kenapa? Iman inilah yang kemudian menjadi kata kunci bahwa amalan kita diterima oleh Allah. Ya. Maka bersyukur salah satu buktinya apa itu? Bisa melaksanakan amal soleh untuk mencari ridho Allah. Kehidupan yang baik, apakah kehidupan yang kemudian punya rumah mewah, punya kita itu sawang sinawang, nggih napa mboten? Belum tentu yang kita lihat mobilnya 10 itu hidupnya enak. Belum tentu yang menurut kita hanya makan makan gaplek itu hidupnya susah. Belum tentu. Kenapa? Karena ukurannya ada di sini. Ukurannya ada di dalam hati. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, baik di dunia maupun di akhirat. Amal soleh itu, amal soleh apakah harus selalu baik menurut ukuran kita? Yang dikatakan solihun, berarti standarnya adalah bagaimana kita beramal sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan dalam syariat kita. Jadi melayani dengan segenap hati, kan begitu ini motonya rumah sakit ya biasanya, melayani dengan segenap hati. Yang namanya pasien, ya, karena saya sendiri kan pernah jadi pasien. Nek sakit itu ya rewel, rewel jaluke cepet dan sembuh. Padahal kesembuhan itu perlu berproses. Nah, menjadi pasien, orang yang sedang diuji Allah dengan musibah sakit, dengan ujian sakit, kalau kemudian tidak bisa menerima bahwa itu satu ujian yang insya Allah ketika dia bisa menjalani dengan baik, dia lulus, Allah angkat derajatnya menjadi lebih baik, lebih sehat. Akhirnya apa? Dia tahu, nek sakit itu tidak menyenangkan, nek sakit itu nggak bisa gini, nggak bisa jalan, nggak bisa makan enak, minum terasa tidak nyaman, makan dikasih makan sate nggak enak. Jadi perawatnya diomelin, sing kurang begini, sing kurang begini. Jadi kalau sama-sama ikhlas menerima, insya Allah Allah kasih hayatan thayyibah. Ujian itu bisa kita lakukan, kita bisa lulus dari ujian itu, Allah angkat derajat kita menjadi lebih baik. Yaitu apa? Diberi kehidupan yang lebih baik. Akhirnya apa? Masya Allah, tidak mau lagi saya sakit seperti itu. Oh, ternyata makan ini menjadikan aku sakit, walaupun itu halal tapi tidak baik. Kan harus halalan thayyibah, harus halal dan juga baik. Ya. Lah yang tadi itu food
yang sekarang kita makan itu betul-betul thayyiban atau hanya halal. Jadi harus thayyiban juga harus halal. Nah, pasien itu kadang dikasih makanan dari rumah sakit nggak enak, maunya yang dia beli dari luar. Padahal proses penyembuhannya melalui apa yang diberikan oleh rumah sakit. Insya Allah jika pasien itu bisa menerima dengan baik pelayanan rumah sakit, maka dia akan cepat sembuhnya. Perawat melayani, dokter melayani pasiennya dengan baik, insya Allah ada kerjasama yang seperti itu, pasien juga akan cepat sembuh. Saya yakin teman-teman di sini semuanya sudah memberikan pelayanan terbaik. Diomelin biasa, cuma diomelin, ya. Diteriakin yang inilah. Saya kalau kemarin baru keluar dari rumah sakit ya, sebenarnya anak saya baru opname tapi tidak di sini, di rumah sakit yang dekat dengan rumah saya. Kalau ke sini kejauhan, ya. Dijemput gitu, kejauhan ya, mikir sampai ke sana ya. Apa itu, pasien yang di sebelahnya teriak-teriak, yang kalimat yang diungkapkan bukan kalimat yang layak untuk diungkapkan, bukan kalimat yang baik, misuh. Nah, sudah sakit, badannya sakit, mulutnya yang keluar kalimat-kalimat yang buruk. Nah, ini apa? Menambah jauh sama Allah. Yang harusnya lebih kalimat-kalimat thayyibah yang diungkapkan, yang diucapkan, kalimat yang jauh menjauhkan dirinya dari Allah. Maka tadi itu mengingat Allah dan kemudian mensyukuri apa yang Allah berikan walaupun itu berupa sakit, itu kan ujian. Maka Allah akan angkat derajatnya, akan Allah kasih hayatan thayyibah. Maka bersyukur, kata Allah di poin yang ketiga, wala takfuru, dan janganlah kalian itu kufur. Kufur nikmat itu berarti apa? Tidak bisa menempatkan nikmat yang Allah beri dengan baik. Tidak bisa menempatkan nikmat rizki yang Allah kasih sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kepentingan syariat. Tidak bisa membelanjakan harta yang kita dapat di jalan yang Allah benarkan. Ini bagian dari wala takfuru. Kata Allah mengingatkan kita, ini sebagai peringatan buat kita. Apa itu? Fakafarat bi an'amillah. Maka ketika ia kufur dengan nikmat yang Allah berikan, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf, maka Allah akan rasakan apa itu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Allah akan rasakan kepada mereka apa itu libasal ju', rasa lapar, wal khauf, rasa takut. Kenapa? Bima kanu yasna'un, karena ulah mereka sendiri. Ini kalau tidak pandai bersyukur, dapat rizki langsung dipakai foya-foya, akhirnya belum gajian lagi sudah habis. Apa yang kemudian dirasakan? Takut, khauf yang ada, apalagi lapar. Karena apa? Tidak bisa makan, harus gali lubang tutup lubang. Na'udzubillah. Tapi kalau kemudian kita bisa bersyukur dengan apa yang kita dapat, Bapak Ibu, insya Allah Allah akan cukupkan. Allah cukupkan. Dapat 1 juta 1 bulan pun cukup, dapat 500.000 1 bulan pun cukup kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita tidak cukup, tidak bersyukur, dapat 10 juta pun kurang, dapat 50 juta pun masih kurang. Maka apa yang terjadi? Korupsi, maling, kan gitu, ngapusi,
Nah itu yang terjadi. Kenapa? Karena tidak ada syukur. Tidak bisa membelanjakan apa yang dia dapat dengan baik. Dia berfoya-foya. Maka berfoya-foya, israf itu bagian dari yang Allah tidak suka. Nah, ini poin yang ketiga tadi. Mudah-mudahan kita tidak masuk pada yang disebutkan Allah, sudah tidak bersyukur, tidak mampu berzikir dengan baik, akhirnya menjadi kufur. Menjadi kufur. Naudzubillah. Jadi apa poin yang bisa kita ambil dari ayat ini tadi? Dimanapun kita harus berzikir kepada Allah, baik zikir dengan lisan maupun zikir dengan hati, dengan terus menambah ilmu dan wawasan kita tentang agama, ya, sehingga kita tercerahkan mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian berzikir dengan jawarih, yaitu apa? Mampu mengimplementasikan rasa syukur dari apa yang kita dapatkan, yaitu dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat maupun nikmat sakit. Nikmat yang Allah beri itu banyak sekali. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita ingat Allah, pasti Allah akan beri. Pasti Allah akan ingat kita. Kita lari ke Allah satu jengkal, menuju ke Allah satu jengkal, Allah lari menuju kita dengan apa itu? Kalau satu jengkal berarti dengan satu hasta. Kita menuju kepada Allah dengan merangkak, Allah menuju kita dengan berlari. Kita menuju kepada Allah dengan berjalan, Allah menuju kita dengan berlari. Itu yang bisa saya sampaikan. Pandai-pandai bersyukur, menempatkan rizki yang kita dapatkan dengan baik sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan dalam syariat. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk menjadi hambanya yang pandai mensyukuri nikmat dan dijauhkan dari ingkar nikmat, yaitu kufur. Itu saja. Tadi disampaikan ada tanya jawab. Barangkali ada yang mau didiskusikan, masih ada 10 menit. Kalau cukup, monggo. Baik, silakan yang ingin bertanya. Baik, monggo. Mik. Izin tadi mewakili teman-teman yang di sekeliling saya, ini terkait bab syukur. Kemarin kan Ustaz Musyonya kan pernah bilang bahwanya levelnya syukur di atas ikhlas itu tak iling-iling sampai sekarang itu. Betul. Ya, jadi ini yang sering terjadi di lingkungan kita, bahwasanya kita seolah-olah melihat orang itu jauh di bawah kita dalam segi finansial, katakan ya, kurang dari kita. Terus akhirnya bahasa teman kita dan saya itu bilangnya kita harus lebih bersyukur daripada mereka. Jadi seolah-olah itu dalam hati kita, dalam pikiran kita itu adalah mereka itu di bawah kita. Kan seolah-olah kita ada sedikit riak ya. Sedangkan di dalam ajaran Islam kan kita nggak boleh membanding-bandingkan antara segi finansial, dari segi pendidikan dan lain-lain. Tapi secara nggak langsung itu terjadi pada kehidupan kita setiap hari. Jadi seolah-olah saya melihat si A, dia jauh lebih bawah, syukur kayak beliau urip kayak ngono. Jadi seolah-olah kita itu sombong di atas mereka. Padahal tujuan kita itu ya kita untuk bersyukur, tapi di sisi lain ada sedikit perasaan kita di atas mereka. Itu kan ya seperti itu. Jadi secara kita nggak boleh membeda-bedakan itu. Itu bagaimana Ustaz dan pendapatnya panjenengan terkait dengan hal itu? Itu sering sekali dalam sehari, bahkan bukan di area rumah sakit, di luar pun itu perasaan saya sama, seolah-olah aku dia motor atau sepeda, jadi seolah-olah kita itu congkak. Itu bagaimana menurut jenengan? Apakah kita tetap harus ya sudah
kita bersyukur daripada mereka. Apakah kita harus tetap ya punya kono? Apakah perasaan kita atau mindset kita jangan seperti itu? Monggo. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih, waktunya luar biasa pertanyaannya. Memang kita kadang terjebak di situ. Terjebak untuk menganggap bahwa orang yang ada di sekitar kita jauh lebih buruk. Ada satu hadis Rasulullah mengatakan la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. La tahqiranna minal ma'ruf. Janganlah kalian sama sekali ya, jangan sekali-kali kalian itu menghinakan, meremehkan tentang al-ma'ruf, kebaikan. Bagaimana menempatkannya? Satu hadis juga Rasulullah menyampaikan, innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat kamu itu pada fisiknya, tapi yang Allah lihat ke kamu adalah hatinya. Yang tahu tentang keikhlasan kita, level ikhlas kita seberapa itu hanya kita dengan Allah. Ya. Tetapi yang tadi itu, ya kita terjebak. Kalau kemudian kalau lihat kayak lebih hidupnya seperti itu, kita terjebak di situ. Ya. Kenapa kita tidak diperbolehkan dalam agama untuk meremehkan orang lain, untuk menghinakan orang lain? Kenapa? Karena yang inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kita harus bisa memandang bahwa semua itu sama. Hanya Allah titipkan kepada kita satu kelebihan. Apa itu kelebihannya? Kelebihan harta, gitu ya, kelebihan jabatan, kelebihan ilmu. Sehingga dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan ke kita itu bukan untuk meremehkan, merendahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi untuk apa? Untuk membantu, ya, untuk bisa meringankan, untuk bisa membantu orang yang ada di sekitar kita dengan apa yang kita punya. Allah kasih kelebihan kita harta. Untuk apa? Agar kita bisa membantu orang yang ada di sekitar kita. Kita diberi Allah amanah untuk menduduki jabatan di rumah sakit ini. Untuk apa? Dengan jabatan itu kita bisa berkarya. Dengan jabatan itu kita bisa banyak menolong orang. Itu. Seperti itu. Jadi bukan kalau kemudian kita menganggap seperti tadi, kita terjebak pada satu sifat yaitu takabur. Ya. Jadi bagaimana biar kita itu selalu bersyukur, lihat pada dirinya sendiri. Alhamdulillah, Allah kasih hari ini aku bisa melihat kembali. Alhamdulillah, Allah kasih hari ini aku sakit sedikit. Alhamdulillah, Allah kasih. Bersyukur lagi ketika kita, kayak saya kemarin ya di rumah sakit. Alhamdulillah, ternyata Allah kasih saya sakit. Allah kasih anak saya sakit biar saya bisa merasakan betapa nikmatnya orang sehat. Betapa nikmatnya ketika saya bisa di rumah sakit itu Allah tidurkan, Bapak. Karena saya ngopeni orang sakit di rumah 2 minggu, kemudian 1 masuk rumah sakit. Di rumah sakit yang 1 kena obat, tidur saja. Allah tidurkan saya juga. Saya kemudian mengatakan, alhamdulillah saya diberi kesempatan Allah untuk istirahat di sini. Walaupun istirahat di rumah sakit itu juga tidak nyaman, tapi saya merasakan luar biasa. Andaikan saya terus ada di rumah, mungkin ngopeni 3-tiganya sakit, mungkin saya juga akan sakit. Ya, jadi mengambil apa? Mengambil hikmah dari apa yang kita alami. Ya, mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi pada sekitar kita, bukan kemudian mengatakan orang itu jauh lebih buruk daripada kita. Kita tidak boleh meremehkan orang lain, karena bisa jadi di hadapan Allah dia jauh lebih baik dan lebih mulia daripada kita. Ngoten.
Dan ikhlas itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Kalau kemudian ada orang itu ikhlasnya ya dikasih tugas ini menerima, ditempelin sama temannya ini nerima saja, difitnah begini nih, kita tidak tahu. Secara zahir kelihatan dia menerima, tapi belum tentu kemudian dengan ujian seperti itu dia di sininya menerima. Jadi yang tahu ukurannya ikhlas hanya kita dengan Allah. Ya, maka apa? Dulu kiai saya itu mengatakan, ya kalau Pak Samsul tadi mungkin memberikan ijazah gitu ya, memberikan ijazah ilmu. Dulu kiai saya juga memberikan ijazah, disuruh sering-sering baca surat Al-Ikhlas. Disuruh sering-sering baca surat Al-Ikhlas. Untuk apa? Melatih agar kita bisa lebih menerima, bisa menerima apapun yang Allah kasih. Bisa ikhlas dan bisa ridho dengan ketentuan yang Allah berikan untuk kita. Gitu ya Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah pas jam 9. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Pertemuan kita bisa menjadi silaturahim yang dicatat oleh Allah pahalanya, ya, menambah rizki dan menambah panjangnya umur. Itu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.